Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nurijatil Najwa dari S1 Farmasi di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Hari ini aku akan menjelaskan tentang anatomi sistem integumentum, mata, dan telinga. Integumentum atau yang sering kita kenal dengan kulit, rambut, kuku, dan bulu. Integumentum adalah organ besar dan kompleks. Secara umum, integumen berfungsi sebagai pelindung terhadap lingkungan eksternal seperti melindungi tubuh dari patogen hingga menjaga suhu tubuh yang tepat. Anatomi fisiologi dari kulit bisa dilihat dari gambar di samping. Di gambar ini menunjukkan anatomi fisiologi dari susunan struktur kulit. Yang pertama ada kelenjar valit, yang kedua urap saraf, yang ketiga epidermis, yang keempat dermis, yang kelima hipodermis, yang keenam kandung rambut atau folikel, yang ketujuh akar rambut, yang ke-8 arteri, yang ke-9 vena, yang ke-10 serabut saraf sensor, yang ke-11 kelenjar keringat, dan yang ke-12 adalah penerima sensor, dan yang terakhir adalah nomor 13 yaitu batang rambut. Dari fisiologis kulit sendiri, kulit memiliki fungsi utama untuk melindungi bagian dalam seperti otot, tulang, sendi, saraf, hingga jaringan ikat tubuh. Organ kulit juga mengatur suhu tubuh, mengumpulkan informasi sensorik dari lingkungan sekitar, berperan aktif dalam sistem kekebalan untuk melindungi tubuh dari penyakit. Mata sendiri terdiri dari banyak bagian. Anatomi mata ini saling bekerja menjalankan fungsinya karena proses penglihatan dimulai dari bentuknya cahaya dari suatu objek atau lingkungan di sekitar kita. Cahaya ini akan ditangkap oleh mata dan masuk melalui kornea bagian depan mata, kemudian melewati bagian tengah, dan akhirnya diterima oleh retina atau bagian belakang mata. Untuk itu, aku akan menjelaskan anatomi fisiologi bagian mata. Kali ini aku akan menjelaskan anatomi fisiologi mata di bagian depan, yaitu yang pertama ada kornea. Kornea adalah kubah pelindung transparan yang bagian di depan bola mata. Kornea berfungsi sebagai memfokuskan cahaya sebelum diterima oleh lensa mata. Kornea ini tak memiliki pembuluh darah loh, maka dari itu kornea sangat sensitif terhadap nyeri. Yang kedua ada iris. Iris adalah bagian yang menentukan warna mata kita. Warna iris mata ditentukan oleh pigmen melanin, yakni zat alami yang menentukan juga warna kulit dan warna rambut. Yang ketiga ada pupil. Pupil di bagian tengah iris kita akan bisa melihat lubang kecil berwarna hitam disebut pupil. Bagian inilah yang menentukan seberapa banyak cahaya yang masuk ke mata. Pupil mata bisa melebar dan mengecil ketika mendapatkan terlalu banyak atau sedikit cahaya. Yang keempat ada sklera. Sklera adalah bagian putih mata. Bagian ini dikelilingi oleh 6 otot mata atau yang bertugas untuk menggerakkan bola mata. Yang keempat ada konjungtiva. Struktur ini adalah lapisan bening yang melapisi bagian dalam kelopak mata dan sebagian dari bagian mata. Konjungtiva terdiri dari dua macam nih, yaitu konjungtiva bulbar atau okular, yaitu menutupi bagian sklera, dan konjungtiva bulbara atau tarsal yang melapisi bagian dari kelopak mata. Kita lanjut ke bagian tengah. Di bagian tengah ada lensa. Bagian ini berada tepat di bagian iris dan pupil. Lensa yang normal akan tampak bening atau transparan dan berbentuk lonjong. Lensa sendiri berfungsi membiaskan cahaya yang masuk dan memfokuskan ke retina. Dan yang kedua ada rongga vitreus. Rongga bagian tengah mata ini dinamakan juga sebagai badan bening karena rongga ini membentang dari bagian belakang lensa hingga dinding belakang bola mata. Di dalam rongga vitreus terdapat cairan bening mirip gel yang disebut dengan cairan vitreus. Lalu kita lanjut ke bagian belakang, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama ada retina. Retina adalah lapisan pekat cahaya yang melapisi bagian mata. Retina terdiri dari jutaan sel yang mampu menangkap cahaya melalui kornea dan lensa. Sel-sel khusus ini dinamakan sel batang dan sel kerucut. Sel batang pada retina berfungsi untuk melihat cahaya yang redup, sedangkan sel kerucut berfungsi untuk melihat cahaya yang terang dan warna. Cara kerja retina sendiri hampir menyerupai roll kamera loh. Yang kedua ada makula. Makula merupakan bagian yang terdapat di tengah retina jika terlihat menggunakan otak Moskov.
Bagian ini tampak berwarna kuning cerah. Bagian ini berperan dalam penglihatan kita untuk memungkinkan kita untuk melihat objek dengan jelas. Dan yang terakhir ada saraf optik. Bagian ini berfungsi untuk membawa semua informasi visual yang dikumpulkan oleh retina ke mata kita. Tentunya kita tidak asing lagi dengan organ yang disebut dengan telinga. Organ ini berada di dekat kepala kita yang berfungsi sebagai indera pendengaran inti. Tetapi kalian tahu nggak, selain menjadi indera pendengaran, telinga juga menjadi keseimbangan tubuh loh. Bila telinga mengalami gangguan tentunya, aktivitas yang kita lakukan akan terhambat. Jadi mari aku jelaskan anatomi tentang telinga. Telinga sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu telinga luar atau outer ear, telinga tengah, middle ear, telinga dalam, inner ear, seperti gambar berikut ini. Di sini ada daun telinga, saluran telinga, tulang martil, tulang landasan, 3 saluran lingkaran, saraf pendek, rumah siput atau koklea, saluran eustasius, tulang sanggurdi, dan gendang telinga. Selain struktur anatomi tadi, ada beberapa saraf sensorik di bagian luar telinga, seperti saraf aurikular, oksipital, trigeminal, fasial, dan vagus. Aurikular dan oksipital mempunyai komponen saraf tulang belakang, dan trigeminal, fasial, vagus merupakan bagian dari saraf kranial yang langsung terhubung ke otak. Proses pendengaran sendiri terjadi yaitu pertama, gelombang suara mencapai membran timpani. Membran timpani bergetar menyebabkan tulang-tulang pendengaran bergetar. Tulang stapes yang bergerak masuk dari tingkat oval menimbulkan getaran pada pelipar di skala ketubuli. Fisiologis dari telinga sendiri ialah sebagai indera pendengaran tentunya. Telinga juga berperan menjaga keseimbangan tubuh selain menjadi indera pendengaran. Tak heran bila saat mengalami gangguan pendengaran seperti refleksi telinga atau barotrauma, menurutnya fungsi pendengaran sering terjadi hilangnya keseimbangan tubuh. Misalnya jalan tapak sempoyongan. Jadi fungsi dari telinga tidak hanya sebagai indera pendengaran ya, tapi juga telinga berperan penting bagaimana menjaga keseimbangan tubuh kita. Sekian dari aku, Nurjatil Najwa, pamit undur diri. Semoga ilmu yang aku sampaikan tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.